Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari raya Natal penuh sukacita ini. Penantian selama masa Advent, akhirnya tibalah kita di palungan ini, merayakan Emmanuel, Allah menyertai kita. Mari teruslah melangkah bersama sabda hidup hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Para sahabat yang terkasih, akankah ada Natal? Tentu saja. Natal itu selalu ada. Ya memang tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini lebih sepi, lebih mendalam. Itu seperti Natal pertama ketika Kristus lahir dalam kesendiriannya. Sunyi senyap. Dan inilah yang terjadi di tahun ini. Dan dalam kesunyian ini, apakah tidak ada sukacita, tidak ada Natal sama sekali? Jelas tidak, para sahabat yang terkasih. Natal itu tetap ada. Karena Natal itu ngomong tentang Emmanuel, Allah yang menyertai kita semua. Allah yang peduli. Saya mau sharingkan sedikit, dua adik saya. Jadi mereka menikah di tahun-tahun sebelumnya. Dan lama sekali itu menantikan kehadiran buah hati. Dan tahun ini Allah yang peduli itu kami rasakan. Mereka katakan, Romo itu punya momongan sudah. Senangnya saya sebagai seorang kakak. Dan saya merasakan inilah Allah yang peduli. Allah yang peduli ini kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Khususnya selama masa COVID-19 ini. Apakah Allah itu jauh dari kita? Sama sekali tidak. Emmanuel, Allah yang menyertai kita, hadir dalam kesederhanaannya. Memang pengalaman Natal itu Maria dan Yosef, tentunya bayi Yesus. Pengalaman dalam ketidakpastian, kebingungan karena mau lahirkan di mana.
ya semua pintu rumah ditutup dan kemudian tidak ada tempat. Dalam ketidakpastian, dalam kebimbangan, dalam mungkin keputusasaan saat itu, akhirnya Yesus lahir. Tetapi justru disinilah dalam situasi COVID-19 ini, kecemasan ada, ketidakpastian, keraguan, kapan semuanya akan berakhir. Tetapi kembali lagi, yang namanya Natal itu ngomong tentang Allah yang peduli. Karena Allah yang peduli itu punya waktunya sendiri. Kalau Allah saja sudah begitu peduli, maka saya dan para sahabat, di tengah keterbatasan ini, kita keluar dari apa yang disebut dengan stabilitas loci atau zona nyaman kehidupan ini. Dan Natal di tengah COVID-19 itu adalah sebuah solidaritas. Panggilan dari aku, engkau menjadi kita. Seperti apa yang dikatakan Paus Fransiskus, kita seperti berada dalam perahu. Wah, ada goncangan, ombak, badai karena COVID-19 ini. Tetapi yang punya perahu itu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dia akan datang pada saatnya. Nah, yang sekarang kita buat adalah mari kita berserah diri. Saya kemarin membaca sebuah status Facebook seorang teman umat kita. Dia katakan Natal tahun ini adalah Natal untuk berserah kepada Allah yang peduli. Dan saya percaya inilah saatnya bagi saya dan para sahabat di tengah keheningan karena situasi yang ada. Yang namanya sukacita itu masih ada, saya percaya. Dan harus ada dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Dan inilah kekuatan yang menghantar kita untuk merenungkan bagaimana palungan ini itu menjadi palungan kehidupan. Yang setiap orang merasakan datang menyembah kepada Allah yang berinkarnasi. Allah yang sederhana yang hadir dalam perjalanan suka duka hidup ini. Karena itu para sahabatku yang terkasih, di hari raya Natal ini, jangan karena COVID-19 sukacita itu menjadi hilang. Jangan karena masalah keluarga, masalah ekonomi semuanya menjadi letih lesu. Tetapi datanglah, rayakan semuanya ini di dalam kasih Tuhan. Karena Immanuel itu senantiasa menyertai saya dan para sahabat. Begitu indah Natal tahun ini para sahabatku yang terkasih. Karena kita punya Tuhan Immanuel, Allah yang berpeduli dengan kita semua. Karena itu datanglah selalu. Kita percaya Allah itu ada bersama-sama dengan saya hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.